Nah, puasa ini membatasi kita agar sederhana gitu. Ketika dibatasi, kita jadi puas gitu. Cuman mungkin yang hilang itu adalah kadarnya mungkin. Kalau dulu antusiasmenya tinggi. Kita nggak khawatir lagi kehilangan Ramadan, juga tidak berharap lagi kebanyak-banyakan pahala di Ramadan gitu. Ya kita yang hidup di perkotaan, agama dan seterusnya, boleh jadi itu sudah mulai agak memudar mungkin gitu ya. Bersama Radio Tidak Hidup dan kebahagiaan yang terus memeluk, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom. Salam sejahtera. Balik lagi di Bilas ya. Kayak pemerintahan. Kita kembali di Borjuis Ramadan, asik Borjuis Ramadan. Dan setelah hari-hari atau episode-episode kita bertemu dengan teman-teman dari berbagai dunia, teman-teman dari berbagai nggak berbagai lah ya, cuma 3 orang teman kita yang biasa juga di sini. Kebetulan mereka adalah para pemburu takjil yang tidak puasa, orang non-Islam. Malam ini saya mau kembali dengan kawan bincang saya di Bincang Sekilas. Bung Banon, apa kabar? Bilas. Kabar baik, Kang Nanang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini kita ketemu di Ramadan ya, setelah berapa bulan nggak ketemu. Ya betul. Karena Anda sibuk syuting ya. Mudah-mudahan. Ya ada Ya. beberapa lah. Meskipun nggak banyak tapi ada lah ya. Iya. Gitu kira-kira. Beberapa bulan lalu saya menyelesaikan nonton serial Tira di Disney Hotstar. Disney Hotstar. Itu keren sekali itu. Tiranya ya. Nah, Anda juga keren sih. Memerankan diri sendiri. Memerankan diri sendiri. Ternyata tidak mudah loh memerankan diri sendiri ya. Itu coach acting juga kan di situ ya. Jadi dia stuntman, koordinator. Stuntman. Koordinator stunt maksudnya. Oh. Stuntman-nya ada lagi karena saya belum tentu bisa menjadi stunt kayak Jackie Chan. Waktu kecil bisa meskipun nggak belajar gitu, lompat dari ketinggian mana gitu. Karena terinspirasi Jackie Chan. Tapi apa namanya, serial Tira itu ada universe-nya ya, maksudnya universe-nya Bumi Langit ya. Bumi Langit ya, bukan? Iya betul. Oh, Bumi Langit. Barengannya Godam, Gundala ya. Gundala ya. Gundala, Godam iya. Juga. Tapi saya kayaknya belum tayang ya Godam. Iya. Kira-kira kok langsung serialnya nggak dibikin layar filmnya lebarnya? Ya. Mungkin akan dibikin layar lebarnya tapi barengan sama Godam. Jadi Tira Godam atau Godam Tira gitu. Jadi ada 2 gitu. Mudah-mudahan diajak lagi saya ya. Oh iya. Nggak diajak juga apa-apa sih, slow. Jangan begitu dong. Anda harus diajak kayaknya karena itu penting itu. Tapi saya berharap di situ Anda berubah gitu. Jadi tiba-tiba jadi orang jahat gitu, enggak jadi ya? Pelacur gitu. Pelacur kok cowok gitu. Kan jauh dari diri sendiri gitu. Terus yang beli bombo gitu. Oh iya. Saya mau nanya puasanya teman-teman kreatif, asik. Bagaimana puasanya, perjalanan puasanya teman-teman yang ya kegiatannya kan misalnya Banon tuh hari-hari apa ada sekolah acting ya, kayak gitu-gitu. Itu sekarang di Ramadan berubah nggak itunya? Waktunya atau ya betul, berubah. Jadi yang treatmentnya beda. Mulainya biasa jam 6 sore jadi jam 7 karena buka puasa dulu kan. Timolor dikit lah. Yang jam 2 siang tetap sih. Tapi yang puasa-puasa yang enggak ya. Meskipun muslim juga kan banyak juga yang enggak puasa kan. Enggak cuma non muslim yang enggak puasa kan. Iya juga. Yang menstruasi? Yang berhalangan cowok, berhalangan juga kadang-kadang. Ya itu terserah dia halangannya apa kan. Iya. Kan urusannya masing-masing itu. Halangannya bisa males atau merasa belum menemukan makna gitu. Bisa juga bisa, kan ya? Betul. Nah, ini ke makna puasa ini berarti. Ya makna puasa. Bridging dong. Bagus bridgingnya Kang Nanang. Penyiar radio dulu saya. Gema Bahari Selatan. Oh enggak ya, itu radio orang tuh. Gimana tuh? Jangan bengong gitu. Makna puasa buat Banon tuh apa sih? Makna puasa. Ini membatasi. Kita kalau nggak dibatasi memang suka meluber kemana-mana ya. Jadi nggak seru. Ini ada salah satu juga di kelas acting yang
kami bina gitu, kami pimpin, memang belum waktunya mereka untuk pegang skrip gitu, untuk membaca naskah gitu, belum. Ini untuk membekali mereka ini manajemen penyanyi lah, penyanyi yang manajemennya mendanai mereka agar mereka belajar acting gitu kan. Banyak ya musisi-musisi atau penyanyi yang sekarang main film layar lebar atau di seni peran lah gitu. Sehingga penyanyi-penyanyi ini diwajibkan untuk belajar seni peran gitu. Sehingga dibekali dengan latihan-latihan teknik seni peran, tapi mereka lama-lama mungkin bosan kali ya. Kok kita improvisasi mulu? Kapan kita dapat skripnya biar ada batasan gitu. Nah itu malah nggak ini ya. Maksudnya kok mereka kurang tertarik dengan improvisasi, dengan kemungkinan yang sangat luas. Mereka menunggu dibatasi dengan skrip itu tuh. Nah puasa ini membatasi kita agar terarah, agar sederhana gitu. Harusnya sih gitu, tapi enggak juga sih. Buka puasa juga serakah juga ternyata. Pindah jam makan doang ternyata kadang-kadang ya. Loh, kapan Anda merefleksikan puasa itu sebagai sebuah batasan? Maksud saya kalau ngomongin dulu tumbuh sebagai seorang, berarti kan lahirnya sebagai seorang di lingkungan yang berpuasa kan, orang muslim di kampung kayak gitu. Suasananya kalau dulu ngerasanya ada perubahan atau tidak gitu. Dulu kayak gimana memandang puasa atau menjalani puasa, terus setelah sekolah, kuliah, mengalami perjalanan macam-macam itu ada perubahan atau tidak gitu? Tentu perubahannya tentu banyak ya. Tidak usah ada yang disembunyikan tapi juga Enggak, dulu saya kan SD itu, bertahun-tahun SD itu saya menjadi pemimpin lah, salah satu pemimpin. Tapi puasa dari SD kan? Iya. Pemimpin untuk tong klek, apa namanya? Membangunkan orang sahur. Oh. Nah, kami pakai kita gergaji lah bambu. Segala macam kita bikin yang bunyi-bunyian itu jam 2 pagi. Keliling-keliling itu. Setiap hari. Dari kelas 3 sampai kelas 6 lah. Bahkan sampai SMP. SMA kadang-kadang karena udah sibuk ya orang-orang, mungkin pacaran atau apalah, terserah mereka lah, teman-teman gitu. Anda enggak? Saya kelas 3 baru berani pacaran. Kalau sekarang SD udah pacaran kan, bahaya ya. Ya udahlah itu. Ya begitu. Kemudian ya apa ya? Kita jadi memang itu yang saya pelajari, yang saya perubahan itu pembatasan itu yang ini kayak J itu ya. Ketika dibatasi kita jadi puas gitu. Kita ternyata bisa membatasi diri kita ya, enggak seenaknya gitu, enggak semau-maunya gitu. Gitu. Kalau lebih jauh, lebih dalam lagi, memang pikiran kita juga perlu dibatasi itu. Sebelum ke ucapan sampai ke tindakan, pikiran kita mesti dibatasi ke arah yang baik. Tapi di situ dulu tuh, di masa kecil itu kan ada ada suasana yang berbeda ketika memasuki bulan puasa. Anda merasakan itu juga kan? Iya. Kalau Kang Nanang ada merasakan perbedaannya? Udah vibes-nya nggak kayak dulu gitu, frekuensinya gitu rasanya. Ada yang bertahan, ada yang mungkin hilang gitu. Maksudnya saya merasakan getaran bulan puasa itu tetap ada kalau di saya gitu. Menurut saya dari kecil sampai sekarang ketika memasuki bulan puasa itu memang ini bulan yang memang keren sih gitu. Maksudnya suasananya ya, karena seluruh dunia kayaknya bersepakat untuk berada dalam situasi yang berbeda. Jadi kita juga digiring gitu untuk memasuki suasana yang berbeda gitu. Jadi itu yang bertahan ya, getarannya itu. Maksudnya puasa tuh ya berbeda gitu. Cuman mungkin yang hilang itu adalah kadarnya mungkin. Kalau dulu antusiasmenya tinggi, jadi kita sudah menghitung dari mungkin 2 bulan atau sebulan sebelumnya itu sudah kebayang-bayang, nanti akan puasa, akan kebayang suasana gini kayak gitu. Setelah menjadi dewasa dengan banyak pengalaman, dengan banyak pergulatan gitu, seringkali malah baru sadar akan puasa aja, atau baru nanya itu puasa kapan ya, itu padahal udah
besoknya atau kapan gitu, kayak gitu. Terutama di perkotaan ya, karena tidak ada prakondisi untuk memasuki bulan Ramadan gitu. Kalau di kampung mungkin sudah ada vibe-nya gitu, kayak gitu-gitu. Kalau Anda ngerasanya gimana? Ya udah biasa, udah nggak terlalu sekuat dulu. Sangat berbeda, jauh berbeda. Dulu kita puasa dielu-elukan lah kayaknya ya kan. Betul. Terus kemudian ketika setelah Ramadan selesai gitu, rasanya pengen apa ya? Dulu kan gitu, sampai apa namanya? Kalau kita di masjid seharian itu, apa namanya tuh istilahnya? Sholat tasbih lah, yang sholat apalah segala macam itu. Iktikaf sehari dua sampai sahur di situ lah, besoknya lagi. Itu biasanya di akhir-akhir ya. Dulu begitu kan, sekarang ya ya berbeda aja. Berbeda aja. Nanti kita bahas kenapa berbeda ya. Karena kok kayak takut gitu. Enggak, karena pengalaman, terus wawasan makin luas gitu ya. Terus juga kita punya teladan yang jauh berkembang juga gitu, sehingga kita tidak khawatir lagi dan tidak juga mengharap lagi. Kita nggak khawatir lagi kehilangan Ramadan, juga tidak berharap lagi banyak-banyakan pahala di Ramadan gitu. Karena yang saya yakini, apapun itu yang muncul pasti lenyap gitu, yang timbul pasti tenggelam, apapun, nggak cuma Ramadan, manusia, apapun lah. Nah itu berat, itu gimana tuh penjelasannya? Berat Dul? Iya, jadi kalau yang muncul pasti tenggelam. Itu muncul pasti lenyap. Berak tuh di sungai itu muncul, tenggelam. Betul, apapun, mau berak kayak mau tahun kayak mau pikiran juga begitu, pikiran, ajaran atau apapun itu pasti akan tenggelam juga. Siapapun, dan dilupakan. Ada pergulatannya. Jangan khawatir untuk pengen dikenang tuh sampai selama-lamanya, nggak mungkin. Udah tenggelam, udah lepaskan. Kalau mati ya udah mati. Siapapun guru-guru kita gitu, guru-guru saya juga mungkin yang kemarin-kemarin meninggal atau siapapun lah. Habis itu hilang. Ya udah, mau ngapain? Udah kelar. Begitulah sifat kita kan nyari yang kekal gitu ya. Kita nyari yang apa yang nggak muncul, apa yang nggak tenggelam gitu. Kekekalan itu serem juga gitu. Iya, itu dia. Highlander aja pengen mati kan gitu. Enggak, misalnya kayak kita kan diajarkan atau apa ya, kita menerima ajaran tentang puasa itu. Ini kan kita masuk minggu kedua berarti ya sekarang ini. Saat kita berbincang ini kita masuk minggu kedua. Kalau di ajaran puasa itu udah pertengahan ya kan. Minggu pertama itu rahmah gitu. Jadi itu adalah pekan rahmah gitu loh disebutnya ya. Kemudian minggu kedua atau pertengahan itu kalau di hadisnya itu disebutnya maghfirah, pengampunan ya kan. Nah, saat-saat terakhir itu memang karena level ujian semakin meningkat. Biasanya musim hujan sudah mulai berlalu ya kan, gitu, panas, orang mulai ya, kalau di Indonesia misalnya, dengan khusus di Indonesia nih, dengan tradisi Lebaran yang harus pakai baju baru, orang sudah mulai saf di masjid itu sudah mulai maju tuh. Tadinya kan belakang tuh mulai maju, tinggal berapa baris, yang ramai di pasar dan seterusnya. Itu minggu terakhir tuh itkum minan nar gitu istilahnya kan, terbebas dari api neraka, konsep yang kita. Nah itu ajaran semacam itu kan waktu kecil itu juga menambah apa ya, menambah psikologi kita menikmati puasa gitu. Suasananya menjadi berbeda karena kalau di pertengahan tuh ada nuzulul Quran, mulai ada bukan isu ya, mulai ada janji tentang Lailatul Qadar gitu, malam 1000 bulan kayak gitu tuh, sehingga level ibadah dinaikin tuh sampai ke terakhir gitu. Jadi kayak gitulah ya, semakin aktif gitu. Dari mulai kecil tuh berasa gitu, kayak gitu-gitu dulu. Nah mungkin ya kita yang hidup di perkotaan dengan tadi tuh, dengan berbagai interaksi, baik interaksi dalam pengertian apa saja dalam kehidupan maupun interaksi kita dengan diskusi atau intellectual exercise lah mengenai agama dan seterusnya,
boleh jadi itu sudah mulai agak memudar mungkin gitu ya. Gitu. Anda merasakan itu? Iya, memudar. Tidak lagi. Udah mulai lenyap lama-lama. Oh gitu ya, lenyap. Muncul Jadi, dan tenggelam. Kalau apa namanya? Ini kan tidak harus pengakuan negatif, tapi lebih sebagai sebuah refleksi. Kalau Anda merefleksikan puasa Anda itu sekarang tuh puasa dalam makna yang seperti apa? Tapi saya Di ngerasain usia sekarang dengan pengalaman dan profesi atau apa namanya, ya kayak gini lah ya gitu, udah kayak filosof kan gitu. Kayak gimana? Banyak yang penasaran juga soalnya ini di surat pembaca. Di surat pembaca. Iya, saya ngerasain juga tuh waktu puasa juga. Waktu berasa lambat gitu kan. Oh gitu. Ya, setengah jam mau buka gitu. Ini jam berapa ini? 5 menit rasanya kayak 2 hari. Lama banget. Rasanya kita bukan dituntut tapi latihan memang. Ini kan sejenis latihan. Latihannya harusnya bukan cuma pas pada saat Ramadan aja gitu, tapi juga di luar Ramadan juga harus dilatih gitu untuk menghadapi ketidaknyamanan itu gitu. Untuk merasakan juga apa yang saya waktu bapak saya meninggal itu kan nggak makan 14 hari ya Pak. Mungkin sekitar segitu. Nggak makan? Nggak makan, nggak minum. Nggak makan lah. Nggak makan. Kalau minum masih mungkin, tapi nggak makan 4 sama hari sekali. mati kalau nggak minum. Nggak minum mati. Tapi ini juga salah satu teknik kalau kita misalkan Kenapa? Sebentar, kenapa? Karena sakit ya waktu itu. Siapa? Bapak saya? Nggak makan, nggak minum. Karena apa ya? Karena nggak masuk. Merasa dalam kehilangannya. Muntah gitu ya. Mungkin muntah dan pokoknya nggak bisa dimasukin dan nggak ke rumah sakit. 2 minggu apa seminggu lah, kurang lebih segitu. Dan kurusnya udah tulang sama kulit aja gitu. Oh, oke. Dan saya ngelihatnya, saya juga pernah ngelihat atau dengar dari pelajaran-pelajaran lain gitu. Misalkan kalau kita udah mau mendekati gitu dan ini bukan soal kita buru-buru pengen cepet ke sana, bukan, tapi tekniknya begitu juga, nggak usah makan gitu, atau nggak usah minum juga, itu akan mempercepat. Ya pasti. Mempercepat. Tapi dirawat kan? Enggak dirawat. Oh, enggak dirawat. Kalau dirawat kan dapat dari infus ya, sama aja ya. Kalau nggak dirawat iya baru. Dia pernah ngomong, bapak saya pernah ngomong, pernah ditawari makan. Usia berapa sih? 60 kemarin? 60 berapa? Sakitnya apa? Saya lupa. Masih muda soalnya kan? Ya paru-paru segala macam, ngerokok juga ya. Gitu-gitu. Makanya jangan ngerokok. Dia ditawarin makan, dia jawabannya udah pernah gitu. Hah? Udah nggak usah, nggak mau, udah pernah dulu sebelum mendekati itu kan kayaknya dia atau orang-orang atau mungkin kita pernah mendengar kalau kita mendekati ajal tuh ada isyarat-isyarat lah ya, kayak gitu. Sehingga puasa itu juga kita latihan. Kalau nggak pakai tubuh fisik kan kita nggak dapet teh manis atau rasa-rasa itu nggak kita dapetin. Nah kita latihan di situ tuh, biar nggak melekat ke daging lah, sayur, nasi. Pelan-pelan kita lepaskan, termasuk makanan ini juga, baju, bahkan tubuh gitu ya. Betul. Salah satunya makanan ya kalau puasa di Ramadan gitu. Ya kalau mau disederhanakan sebagai sebuah cara untuk menjadi sehat saja sih sebenarnya mudah sekali dimengerti hikmahnya ya. Memang detox kan detox, gitu. Betul. Itu kan 11 bulan kayaknya udah nggak peduli gitu apa aja kita makan. Ya itu dia. Secara fisik lah ya gitu. Belum lagi dari kegiatan tadi apa namanya? Ya biasa lah gitu, meskipun banyak nasihat, banyak ajaran dan seterusnya, tapi kalau tidak ada suasana yang betul-betul menarik kita ke dalam sebuah waktu khusus gitu, mungkin kita lepas gitu selama 11 bulan itu kan, fokus ke istilahnya kalau dalam bahasa para ustadz itu fokus ke duniawi lah. Lalu kita diberi waktu 1 bulan di mana semua orang mau tidak mau harus berada dalam situasi itu kan. Yang puasa atau tidak puasa kan harus membatasi keduniawian itu. Keduniawinya
meskipun misalnya itu atas nama toleransi atau atas nama apa namanya penghormatan terhadap orang lain gitu, warung tutup gitu kayak gitu ya, di luar fakta bahwa tutupnya cuma gordennya doang itu soal yang lain ya gitu, kira-kira kan begitu ya gitu. Memang jadi Anda mengakui juga bahwa apa namanya puasa punya nilai-nilai atau hikmah, nilai spiritual yang perlu dilatih gitu. Kita kalau mungkin latihannya cukup ketat gitu ya, karena akhirnya kita merasakan waktu melambat, kita masuk tuh ke frekuensinya malaikat, katanya begitu tuh. Frekuensinya malaikat kan satu harinya di sana 500 tahun di sini kan, ada yang hitungannya begitulah. Sehingga kayak rasanya apa ya, mungkin begitu ya, mungkin rasanya kayak kita memasuki dimensi lain yang orang-orang nggak mungkin rasain kalau dia nggak puasa gitu. Nggak mungkin bisa ngerasain kalau dia nggak ngerasain latihan melepas nasi apa air atau apapun, karena suatu saat kita akan lepaskan itu. Orang mati gitu, mati kan nggak ngerasain apapun ya. Kita pengen ngerasain mungkin, tapi kan nggak pakai ini, tapi udah nggak bisa. Dulu pas hidup nggak dinikmatin, nggak dihayati. Nasi dari tanah itu ditumbuh, air yang selalu ngebantu nyuciin baju kita, nyuciin badan kita, nyuciin darah kita, nggak diterima kasihi gitu ya. Giliran mati kangen, rindu. Kira-kira mungkin itu ya. Ya kan, Anda kan pekerja dunia kreatif yang punya apa ya, punya intensi terhadap kedalaman itu, sering baca, penasaran dengan filsafat, banyak mikirin, apa aja dipikirin lah gitu kira-kira. Nah tuh ketemu mikirin kayak gitu tuh baru-baru atau prosesnya tuh kayak gimana gitu? Ya. Maksud saya ada fase ini nggak? Ada fase denial, ada fase adalah ngapain sih, atau menganggap puasa itu bukan sesuatu yang, atau apa namanya? Kita mungkin lama-lama jemu. Kayaknya gue nggak kerjakan dulu deh karena gue belum menemukan. Ada fase itu nggak? Iya ada fase ninggalin terus dengan alasan gitu maksudnya. Ninggalin apa? Ninggalin puasa misalnya. Ada fase itu nggak dalam hidup Anda? Ninggalin itu artinya gue belum ngerti ininya nih gitu, belum masuk ke gue nih maknanya gitu. Jadi sambil nyari gitu terus Anda ninggalin. Ada fase itu nggak gitu? Ada juga sih. Ada juga. Tapi justru yang kita kulik kan yang pas nemuin kan, nemuin maknanya kan. Karena yang itu nggak mau diceritain kan? Karena itu terlalu frontal. Frontal. Karena mungkin personal, betul. Terlalu ini. Puasa apa ya tadi ya, saya mau menemukan makna tadi. Merumuskan transisinya ya. Ya transisinya gimana tuh? Maksudnya ada momentum kah atau ada karena apa? Ini jemu gitu, mungkin jemu soal kehidupan, bosen. Dan bukan pengen mati, bukan, tapi apa maknanya, apa ini hidup ini terus kemana gitu. Makan ya begitu kan, hiburan ya begitu kan. Ya semuanya akan berujung ke sana, ke arah kematian gitu. Nah kita cari bekal seluas-luasnya di guru-guru kita gitu, termasuk latihan puasa ini. Kalau Kang Nanang gimana? Sebenarnya saya masih mau nanya Anda ini. Saya jadi kayak diinterogasi. Sorry. Enggak. Tapi belum ya. Itu saya melihat waktu. Kalau saya sih biasa saja. Biasa aja ya. Nggak ada ini ya, nggak ada apa ya. Nggak ada perubahan pemaknaan yang berarti, tapi ada fase, ada perjalanan di mana apa namanya, saya menggugat atau meragukan apa namanya,
pengabdian itu, apa kita harus mengabdi dengan cara itu gitu, kayak gitu ya. Ada fase itu kok waktu kuliah apa gitu, meskipun saya belajar apa disekolahkan di sekolah agama dan seterusnya gitu. Cuman mungkin yang sampai sekarang juga saya kira, kalau saya boleh jujur, saya masih mencari sih kayak gitu. Bukan mencari, artinya biasalah itu pertanyaan itu datang dan pergi lah gitu. Ada dimana kita saatnya sangat mendalam memikirkan itu gitu. Cuman mungkin bukan bedanya ya, cuman mungkin karena ada aspek yang disebut dengan pembiasaan ya, karena udah biasa gitu dari kecil, bahkan karena terbiasa di lingkungan bukan hanya puasa bulan Ramadan gitu, ada di bulan-bulan lain selain sunnah itu, lalu merasakan bahwa itu bukan sesuatu yang menantang, tidak lagi menantang gitu, dalam soal menahan haus dan laparnya sudah tidak lagi menantang gitu, jadi biasa saja gitu. Itu pas kuliah? Kayaknya dari kecil saya tuh merasa puasa tuh karena mungkin tidak terlalu ini sama makan gitu ya. Puasa tuh enteng gitu menurut saya gitu. Iya. Jadi nggak pernah terganggu dengan. Seingat saya tidak ada kegiatan saya yang membuat saya harus berbuka puasa gitu, seberat apapun itu. Yang menghentikan atau yang membatalkan tuh paling ya sakit gitu, misalnya lambung apa segala macam gitu, karena pembiasaan. Tapi soal pencarian makna menurut saya itu tidak pernah berhenti. Makanya saya selalu penasaran pada orang-orang yang menurut saya itu harus dibagi gitu, biar orang tahu atau bisa, barangkali dia bisa mengidentifikasi, kayaknya gue juga begitu gitu mungkin ya, dan gue harus belajar kemana atau mencari apa. Tidak boleh berhenti kan kita, seperti anak kita ngomongin tentang pencarian diri itu kan. Ketika kita merasa belum menemukan kan bukan berarti kita harus berhenti gitu loh maksud saya. Saya sering penasaran pada orang-orang yang misalnya mengalami fase di mana dia meninggalkan ritual gitu, kira-kira ritual hanya karena dia merasa belum menemukan maknanya. Kira-kira dia ada di tahap mana dalam pencarian itu gitu. Sering penasaran begitu sih. Itu kan hanya bisa ditanyakan pada orang yang mengalaminya dan bisa mendeskripsikannya dengan makna-makna kan, dengan kedalaman. Tidak bisa kita obrolkan dengan orang yang memang tidak mikirin gitu, atau ya malas aja sih gitu. Misalnya kan banyak ya yang kayak gitu. Misalnya anak muda Gen Z yang tidak peduli, maksudnya tidak peduli karena dia tidak dibiasakan juga, terus dia memang juga dia tidak merasakan artinya, tidak ketemu maknanya, terus dia juga nggak peduli untuk nyari kayaknya gitu ya. Kayaknya akhirnya kan levelnya banyak anak-anak kayak gitu yang ketika orang lain membicarakan isu soal siapa yang harus dihormati, yang puasa atau yang tidak puasa dan seterusnya, ada perbincangan tentang itu, dia justru santai aja gitu, tidak menghargai dirinya dan lingkungannya gitu. Karena maksud saya kalau anak muda gitu misalnya, atau seseorang ya dia muslim dan dia terkena atau dia memang wajib untuk berpuasa gitu, kalaupun misalnya dia tidak kuat, apapun alasannya ya, entah tidak kuat atau tadi karena punya alasan, kan tetap harus mikirin ininya kan, mikirin gimana caranya supaya itu menjadi urusan personal dia gitu. Personal. Iya, jadi ya kalau mau buka puasa udah diem-diem nyingkir, kalau nggak kuat ya nggak apa-apa juga kan gitu. Bukan lantas kemudian pamer bahwa gua nggak puasa gitu, padahal dia punya kewajiban. Tapi konyolnya tidak punya alasan gitu, kecuali males gitu atau cengeng gitu, nggak kuat tuh kan cengeng gitu menurut saya gitu. Karena kalau sejauh dia sehat dan tidak divonis oleh dokter punya problem kesehatan yang serius gitu, yang bisa membatalkan, kuat-kuat aja sih kayaknya puasa mah ya gitu maksud saya. Jangan iya aja, kira-kira apa ya, saya juga nggak tahu poinnya apa ngomong saya. Karena udah alarm juga, saya gitu jadi kepikiran. Enggak, itu jangkrik.
Ya begitulah kira-kira ya obrolan kita. Ada lagi Bung Manun yang Cukup. penting? Oh, Itu. cukup ya. Takut diinterogasi lagi. Obrolan kita sementara ini di Borjuis Ramadan mengenai makna puasa bagi teman. Tidak harus mengeneralisir semua orang, tapi paling tidak teman saya yang bekerja di dunia kreatif dan sering mikirin gitulah. Kalau buat saya tuh impresi saya tentang Banon kan gitulah, punya kedalaman mikirin sesuatu, kira-kira apa ya dia memaknai puasa itu seperti apa gitu. Ternyata sama dengan ustadz-ustadz sih cara Anda memaknai puasa itu. ya, kurang lebih lah ya. Ya kurang lebih sama gitu. Cuman mungkin istimewanya karena Anda menemukan sendiri itu kan, menggali sendiri itu gitu. Jadi kalaupun ada dalil atau ilustrasi apa ya itu tinggal ditempelin saja lah. Yes. Kalau nanti suatu saat Anda bercita-cita atau siapa tahu kan tiba-tiba Anda didaulat orang menjadi ustadz gitu. Lagi serius. Iya betul. Atau paling tidak di acting gitu. Kan itu cuman seni peran kan. Iya. Betul. Betul persis. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih banyak telah menyimak Borjuis Ramadan Borjuis Ramadan malam ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.